Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Perilaku boros memang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar kalau melihat lingkungan sekitar. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan banyaknya orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Baik itu untuk sekedar foya-foya maupun menuruti keinginan sesaat. Padahal perilaku boros kalau tidak segera dihentikan akan sangat berbahaya bagi kestabilan finansial. Cepat atau lambat, kondisi keuanganmu pasti akan terganggu. Agar hal ini tidak berkelanjutan, berikut pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Yang pertama, boros sama saja dengan kamu berenang-renang ke hulu, berakit-rakit kemudian. Ungkapan peribahasa satu ini tentu sudah cukup sering kamu dengar. Siapa yang tidak tahu dengan nasihat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau sebaris nasihat tersebut kemudian dibalik? Ini menjadi gambaran bagi kamu yang masih setia memanjakan perilaku boros. Seperti peribahasa yang dibalik, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Perilaku boros membuatmu senang hanya di awal saja, tetapi di kemudian hari akan terseok-seok kesusahan. Kedua, memanjakan sifat boros sama saja dengan menggali lubang jebakan untuk diri sendiri. Boros seolah menjadi perilaku buruk yang dianggap wajar. Banyak orang yang secara sadar ataupun tidak terseret dalam perilaku tersebut, hanya karena menuruti gengsi atau tidak dapat mengendalikan keinginan. Pada akhirnya banyak uang justru berakhir dihambur-hamburkan. Padahal memudahkan perilaku buruk satu ini bisa membawa risiko fatal bagi diri sendiri. Kebiasaan membeli banyak barang yang tidak diperlukan, berfoya-foya maupun kegiatan-kegiatan yang memicu pemborosan lainnya, sama saja dengan menggali lubang jebakan yang akan kelak membuat kondisi keuanganmu tumbang. Ketiga, boros dapat membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Berbicara tentang kondisi keuangan, semua orang pasti setuju kalau kestabilan finansial adalah hal penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup. Mengingat hal tersebut, sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga kestabilan finansial sebaik mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita masih terjebak dengan perilaku boros? Perlu diketahui, perilaku buruk satu ini kalau tidak segera dihentikan bisa membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan kehidupanmu akan kalang kabut berantakan. Kebutuhan-kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi justru berakhir terbengkalai. Keempat, memanjakan perilaku boros sama saja dengan menjalani kebahagiaan palsu. Memanjakan perilaku boros sekilas memang terlihat menyenangkan. Membeli banyak barang bermerek yang selama ini diidam-idamkan, menuruti apapun keinginan hati, ataupun memborong barang-barang yang saat ini menjadi tren dan diinginkan oleh banyak orang. Tapi apakah itu sikap yang bijak? Jawabannya tentu tidak. Hal penting yang harus kamu ingat ketika terjebak dalam perilaku buruk satu ini, yaitu pemborosan sama saja dengan kamu menjalani kebahagiaan palsu. Kesenangan itu perlahan-lahan akan memudar seiring kamu sadar bahwa kondisi finansial sudah sangat terganggu. Kelima, pasti kamu tidak ingin bahagia di awal, tapi sengsara di akhir. Siapa sih orang yang tidak ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya? Bisa dipastikan semua orang pasti menginginkan hal tersebut. Namun kemudian, kebahagiaan ini juga tergantung pada diri kita. Apakah memilih kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan dalam jangka panjang? Salah satu pengingat untuk kamu yang mulai terjebak dalam perilaku boros, yaitu yang terkait kebahagiaan tersebut, pemborosan hanya akan membuatmu merasa kebahagiaan di awal, tapi sengsara di akhir. Tentu kamu tidak ingin kalau harus mengalami hal tersebut. Perilaku boros memang menyimpan dampak buruk tersendiri. Kalau kamu mulai terbuai dengan hal tersebut, renungkan pengingat tadi. Tentu kamu tidak ingin kalau hidup berakhir berantakan karena memanjakan perilaku boros. Anggapan soal hemat yang perlu diluruskan yang berbeda dengan pelit. Pasti kita sudah sering mendengar nasihat untuk membiasakan diri berhemat, baik itu nasihat yang disampaikan oleh orang tua, orang-orang di sekitar maupun nasihat tertulis yang bertebaran di media sosial dan berbagai artikel lainnya. Tapi pada faktanya, masih banyak orang yang memandang sebelah mata akan hal tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya orang-orang di sekeliling kita yang masih memiliki anggapan kurang benar tentang apa itu hemat. Lantas apa sajakah
anggapan terkait hemat yang perlu dibenahi dan diluruskan. Berikut ulasannya. Yang pertama, hemat bukanlah pelit. Tentu kita sudah tidak asing dengan istilah ini, yaitu hemat dan pelit. Tapi yang jadi sorotan yaitu banyaknya orang masih terjebak dalam anggapan bahwa berhemat itu sama dengan pelit. Padahal kalau dicermati dengan benar, ini adalah dua hal yang sungguh berlainan. Menjadi orang yang hemat berarti kamu bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran secara seimbang. Kamu mampu menjaga kestabilan finansial agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Sedangkan pelit adalah perilaku di mana kamu terlalu menekan pengeluaran sehingga apa yang menjadi kebutuhan malah tidak tercukupi. Kedua, hemat dan kesuksesan. Walaupun nasihat untuk membiasakan diri berhemat sudah bertebaran, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang memandang sebelah mata akan hal tersebut. Pasti kita sudah tidak asing dengan orang yang berprinsip, sehemat apapun kalau belum waktunya kaya ya tidak akan kaya. Padahal tujuan berhemat yang sesungguhnya bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana kamu menjaga kestabilan keuangan sehingga kelak tidak akan menyusahkan diri sendiri di akhir. Bagaimanapun juga, keseimbangan kondisi keuangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Ketiga, berhemat tidak akan membuat uang terkuras pada akhirnya. Membiasakan diri berhemat memang susah-susah gampang. Apalagi kalau ada anggapan bahwa berhemat ataupun tidak pada akhirnya uang akan habis berkuras. Dengan alasan tersebut, pada akhirnya banyak di antara kita yang memilih menghambur-hamburkan uang. Kondisi ini memang terlihat miris. Bagaimanapun juga berhemat bukanlah keputusan yang salah. Walaupun kelak uang tersebut akan terkuras, tapi setidaknya itu terkuras untuk sesuatu yang penting dan berharga. Bukan terkuras untuk hal yang hanya akan berakhir sia-sia. Keempat, hemat akan menyiksa diri sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri kalau anggapan yang kurang sesuai terkait apa itu hemat masih bertebaran. Selain beranggapan kalau hemat sama saja dengan pelit, sebagian orang lainnya beranggapan kalau hemat sama saja dengan menyiksa diri. Tentu ini menjadi anggapan yang harus diluruskan. Berhemat tidak akan menyiksa diri sendiri. Kamu mengatur pemasukan dan pengeluaran secara cermat agar kelak tidak akan kesusahan di akhir. Bukankah lebih menyedihkan kalau ada kebutuhan penting dan mendesak tapi uang sudah tidak tersisa? Kelima, berhemat membuat kita dapat memahami dan menikmati hidup. Siapa yang tidak ingin menikmati hidup? Bisa dipastikan semua orang menginginkannya. Tapi sayangnya hal ini sedikit terpengaruh oleh anggapan hemat yang kurang sesuai. Masih cukup banyak orang yang beranggapan kalau hemat sama saja dengan membatasi kesempatan untuk menikmati hidup. Padahal itu tidak benar adanya. Berhemat justru merupakan cara menikmati hidup yang sebenarnya. Kamu menjaga kenikmatan hidup yang ada agar tidak hanya bertahan dan bisa dinikmati dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Anggapan yang keliru terkait hemat seringkali menjebak kita dalam gaya hidup boros dan konsumtif. Tapi setelah mengetahui 5 penjelasan tadi, apakah kamu masih ragu untuk mulai berhemat? Pikirkanlah baik-baik. Kali ini kita akan membahas tentang cara cermat atur keuangan dari penghasilan harian tidak tetap. Mungkin banyak orang yang memperoleh penghasilan tetap tidak akan merasa kesulitan mengatur keuangan antara kebutuhan dan tabungan, karena mereka bisa membagi-bagi sesuai kebutuhannya yang cenderung tidak berubah. Tapi bagi orang yang bekerja dengan penghasilan harian yang tidak tetap, seringkali merasa kesulitan mengatur keuangannya. Bahkan ada orang yang rela mengesampingkan menabung, yang penting kebutuhan dan keinginan lainnya bisa terpenuhi. Padahal menabung akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan di kemudian hari. Misalnya sebagai dana masa depan, dana darurat, dana pensiun, liburan, dana pernikahan, dana kelahiran anak atau ketika ingin membeli sesuatu yang disuka seperti baju, sepatu, tas, bahkan kendaraan ataupun rumah. Kalau cerdas mengatur keuangan, maka tidak ada lagi kata sulit. Bagi yang berpenghasilan harian tidak tetap, ada beberapa cara cermat mengatur keuangan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketahui penghasilan rata-rata per harinya. Kalau ingin memulai mengatur keuangan antara kebutuhan dan tabungan, alangkah baiknya ketahui dahulu berapa jumlah rata-rata penghasilan harian yang didapat. Walau hasil yang diperoleh berbeda-beda, pilihlah nominal terkecil sebagai patokan di saat mengatur keuangan dan sisanya bisa dijadikan sebagai dana darurat. Misal penghasilan harian diperoleh antara 100.000 hingga 150.000. Pilihlah 100.000 sebagai patokannya dan dari nominal itu kamu harus cerdas membagi-bagi sesuai kebutuhan termasuk tabungan. Kedua, buat daftar anggaran kebutuhan. Wajib hukumnya bagi yang ingin sukses mengatur keuangan, yakni buat daftar anggaran kebutuhan.
Adanya daftar tersebut akan mempermudah kita mengetahui kemana saja uang yang selama ini dikeluarkan. Buatlah daftar anggaran ini menjadi beberapa bagian, seperti kebutuhan harian, tagihan bulanan, transportasi hingga tabungan. Setelah menerima penghasilan, kamu bisa langsung pisahkan kategori yang ada pada daftar anggaran keuangan yang sudah dibuat, sehingga pengeluaran keuangan akan menjadi lebih teratur. Ketiga, tumbuhkan niat nabung pada diri. Inilah yang sering diabaikan semua orang, yakni niat. Niat merupakan landasan paling utama ketika ingin melakukan sesuatu, termasuk juga saat menabung. Tanpa adanya niat, bagaimana keinginan akan terlaksana atau tercapai? Keempat, tetapkan nominal tabungan per harinya. Jangan tunggu ada sisa uang baru akan ditabung. Yakinlah, belum tentu uang yang kamu peroleh akan tersisa. Artinya tanpa disadari kamu akan membeli apa saja yang disuka. Ubahlah strategi buruk tersebut ke yang baik. Tentukan nominal uang yang harus ditabung pada awal ketika membuat daftar anggaran keuangan. Jadi setelah menerima penghasilan, langsung pisahkan uang tabungan sesuai nominal yang ditentukan. Menentukan nominal tabungan memang sedikit sulit karena penghasilan harian yang tidak menentu. Solusinya adalah tetapkan nominal tabungan sesuai kebutuhan dan buatlah dua pilihan. Kelima, lakukan perbandingan setiap belanja. Jangan terburu-buru ketika ingin belanja memenuhi kebutuhan. Tidak ada salahnya lakukan survei terlebih dahulu di beberapa toko perbelanjaan sekitar rumah. Lakukan perbandingan harga dan kualitas di setiap barang atau produk yang akan dibeli. Selagi mendapatkan barang atau produk keinginan dengan harga yang murah, tapi tetap memiliki kualitas yang baik dan bagus, kenapa tidak? Dengan demikian tentunya akan memberikan keuntungan yang bisa lebih hemat pengeluaran. Keenam, tahan godaan belanja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang maupun wanita ataupun pria tidak bisa lepas dari dunia belanja. Tapi sering melakukan belanja akan membuat anggaran keuangan menjadi tidak sehat. Mulailah dari sekarang, belajar menahan godaan berbelanja dan hilangkan sifat konsumtif yang selama ini menghantui. Yang ketujuh, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ketika sudah berpenghasilan, tidak ada yang melarang berbelanja. Tapi jangan sampai aktivitas berbelanja bisa menjadi berlebihan yang membuat hidup lebih boros. Sebaiknya segera ubah perilaku buruk tersebut karena dapat berdampak buruk pada anggaran keuangan. Sebaiknya belajar lebih cerdas memilih antara memenuhi kebutuhan dengan keinginan pribadi harus mulai dilakukan dari sekarang. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang lebih penting, maka prioritaskanlah daripada hal yang lainnya. Hal tersebut agar lebih hemat dan anggaran keuangan pun berjalan dengan sehat. Lakukan dengan disiplin. Siapa sih yang tidak ingin keuangannya sehat, aman, dan belanja dengan lancar? Pastinya setiap orang yang sudah berpenghasilan ingin melakukan hal tersebut. Sudah mengetahui bagaimana caranya saja tidak cukup. Semuanya akan sia-sia kalau kamu tidak menerapkannya dengan baik. Maka yang harus dilakukan adalah terapkan cara-cara tersebut di kehidupan dengan disiplin. Dengan begitu, anggaran keuangan yang sehat bisa dirasakan. Hidup sederhana membuat orang lebih bahagia. Kita mungkin sering melihat bahwa orang yang hidupnya biasa-biasa saja justru hidupnya lebih nyaman dan bahagia. Ini bukan karena dia tidak mampu memiliki kehidupan yang mewah atau membeli barang-barang mewah, tetapi ini adalah pilihan. Ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Kesederhanaan membawa ketentraman lahir dan batin. Seperti yang dilansir dari halaman Power of Positivity. Menurut sebuah penelitian di Inggris dari tahun 2018, di mana 2000 orang menjawab pertanyaan tentang penyebab stres dalam kehidupan modern. Kecemasan tentang uang mempengaruhi sekitar 40% populasi, dan sebaliknya, orang yang tidak terlalu cemas akan hal itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Berikut alasan mengapa orang sederhana membuat hidupnya lebih bahagia. Yang pertama, tidak mengikuti gengsi yang tidak ada habisnya. Kalau hidup kita terus mengikuti gengsi yang tidak ada habisnya, selain uang yang akan kita keluarkan terus-menerus, hidup kita juga akan penuh penderitaan dan ketidakbahagiaan. Dengan bersikap sederhana, kita akan menjalani hidup yang seimbang, tidak kekurangan atau tidak berlebihan, yang justru akan membuat hidup jadi jauh lebih nyaman dan tentram. Kedua, tidak mengikuti standar orang lain. Kalau terus membandingkan diri dengan orang lain, hidup kita akan selalu merasa kekurangan dalam segala hal dan tidak pernah merasa puas. Dengan membuat konsep bahwa hidup kita punya cara dan selera masing-masing dan tak harus mengikuti orang lain, justru ini akan membawa pada nilai kebijaksanaan. Hidup juga akan jauh lebih tenang karena tidak perlu memperhatikan anggapan atau penilaian orang lain tentang hidup kita. Ketiga, pikiran yang lebih jernih. Ketika kamu memiliki banyak barang,
itu dapat membebani secara mental, bahkan ketika diri tidak menyadari. Dari tidak dapat menemukan barang saat menginginkannya, hingga hanya merasa kewalahan memikirkan cara mengatur atau merapikan barang, sehingga memiliki lebih sedikit hal juga dapat berarti mengurangi beban pikiran. Keempat, kepercayaan diri yang lebih besar. Hidup dengan lebih sederhana membuat seseorang tidak khawatir tentang memiliki mobil mewah atau jam tangan yang mahal. Itu artinya tanpa memiliki hal tersebut, hidup mereka tetap berjalan tanpa merasa kekurangan kepercayaan diri. Kelima, hubungan yang lebih baik. Ini adalah hal lain yang mungkin tidak pernah diduga. Bagaimana orang-orang bersaing setiap hari untuk membuat orang lain terkesan, antara orang yang satu dengan orang yang lain, bahkan dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Sehingga dengan hidup sederhana, dirimu tidak akan menjadi sorotan yang berpotensi membuat iri orang lain dengan sesuatu yang kamu miliki. Dengan demikian, hubungan orang lain juga akan jauh lebih baik. Hidup sederhana bukan berarti sama sekali tidak boleh memiliki barang mewah atau barang mahal. Tapi kita tahu batasan dan prioritas mana yang lebih penting untuk dipenuhi dalam hidup, dan bagaimana semua itu memberi nilai bagi hidup kita. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.